Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Al-Yasini Media yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim melaksanakan kewajiban berpuasa. Tentunya kita ingin mendapatkan manfaat dari berpuasa tersebut. Di antaranya berupa manfaat kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sumu tashihu. Berpuasalah, niscaya kalian akan menjadi sehat. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita berpuasa? Di antaranya yang pertama, saat kita berniat puasa di malam hari, maka hipotalamus yang ada di otak kita sebagai pusat kendali kesadaran manusia akan mengirimkan sinyal atau stimulasi rangsangan kepada sistem saraf untuk mengendalikan fisiologi organ-organ tubuh selama kita berpuasa. Lalu apa yang terjadi perubahan pada fisiologi atau fungsi dari organ-organ tersebut? Di antaranya, di dalam mulut kita ada kelenjar saliva atau kelenjar air liur, di mana saat kita berpuasa selama kurang lebih 13-14 jam tidak makan dan minum, namun dengan izin Allah ya, jadi saliva, kelenjar saliva yang di dalam mulut itu tetap menghasilkan air liur ya. Jadi mulut kita terhindar dari kekeringan. Kalau haus ya menelan ludah ya. Kemudian dari organ lain misalkan dari lambung. Nah, saat berpuasa fisiologi yang terjadi adalah terjadi penurunan produksi dari asam lambung. Karena kita tidak makan selama kurang lebih 13-14 jam, tidak ada makanan yang dicerna, asam lambung juga akan menurun. Kemudian pada organ lain misalkan pankreas. Pankreas itu organ tubuh yang menghasilkan insulin ya. Jadi biasanya pada orang yang tidak berpuasa, habis makan, maka kelenjar pankreas itu akan menghasilkan hormon insulin dan bekerja keras untuk mengatur gula darah agar bisa masuk ke dalam sel kita. Nah, saat berpuasa, maka organ pankreas akan lebih sedikit bekerja. Insulin yang dihasilkan pun lebih sedikit. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan berpuasa itu memperbaiki resistensi insulin pada pasien-pasien dengan diabetes atau kencing manis. Jadi orang saat tidak makan 8 jam, maka yang dipakai untuk energi atau menghasilkan ATP ya kalau dalam kesehatan, itu dipakai dari glukosa atau gula darah yang ada di dalam tubuh kita yang habis kita makan. Misalkan kita sahur jam 4, ya, sahur jam 4, maka 8 jam setelahnya yang digunakan sebagai sumber energi itu diambil dari glukosa atau gula darah yang ada di dalam darah kita dari makanan yang habis kita makan saat sahur. Namun setelah 8 jam glukosa yang ada di dalam darah itu habis, tetapi orang itu tidak akan mengalami hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah kurang dari 70 sampai gejalanya itu bisa tidak sadar, pusing, lemas, berkeringat dan lain-lainnya. Kenapa? Karena tubuh sudah diatur sedemikian rupa. Setelah 8 jam, maka yang dijadikan sebagai sumber energi adalah cadangan gula di dalam organ hati dan organ otot kita ya. Yang namanya adalah glikogen. Jadi cadangan gula tadi dirubah menjadi glukosa untuk kemudian menjadi energi. Selain itu, setelah yang cadangan gula tadi dipecah untuk menjadi gula, maka sumber energi berikutnya itu dari lemak ya.
Jadi terjadi proses pembakaran lemak untuk menjadi sumber energi selanjutnya. Di antara beberapa perubahannya adalah itu. Sehingga apa saja manfaat puasa dari segi kesehatan? Yang pertama, ya, memberikan waktu istirahat pada organ-organ pencernaan kita, dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus, dan lain-lain. Ya. Biasanya 24 jam misalkan ya, sering makan, sering ngemil, dia bekerja terus ya. Yang mulut untuk mengunyah, kemudian lambung untuk mencerna, usus untuk menyerap atau absorpsi dari makanan. Itu selama puasa 13-14 jam itu beristirahat organ-organ kita ya. Kemudian selanjutnya sel-sel tubuh kita akan mengalami regenerasi. Regenerasi itu istilahnya meremajakan diri. Jadi sel-sel tubuh kita selama kita berpuasa itu terjadi regenerasi sehingga termasuk sel imun atau sel untuk daya tahan tubuh kita ya, sehingga imunitas kita juga bisa meningkat ya. Jadi saat kita itu melakukan niat puasa yang tadi saya jelaskan, hipotalamus di otak itu